Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Bertemu lagi di mata pelajaran prakarya, kali ini bersama ibu ya. Kalau minggu kemarin bersama Pak Andri. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, kita awali dengan ucapan basmalah agar kegiatan pembelajaran hari ini bisa terlaksana dengan lancar, bermanfaat, dan kita juga diberikan kemudahan dalam memahaminya. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, minggu yang lalu di pembelajaran live streaming bersama Pak Andri membahas tentang kerajinan bahan keras ya, masih ingat kan? Kerajinan bahan keras itu adalah suatu produk kerajinan yang memiliki bahan dasarnya dari bahan keras. Bahan keras itu terbagi menjadi dua, bahan keras alami dan bahan keras bata. Nah, untuk materi hari ini kita akan lanjut ke materi kelistrikan ya, materinya kelistrikan. Sudah terbayangkan kelistrikan berarti akan membahas tentang apa ya? Sekarang untuk lebih jelasnya kita lihat tayangan berikut ya, prakarya untuk kelas 9. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini yaitu kita masuk kepada bab 2, prinsip kelistrikan dan sistem instalasi listrik. Kompetensi dasarnya yaitu 3.1 menganalisis prinsip kelistrikan listrik rumah tangga, kemudian 4.1 membuat desain. Nah, diharapkan setelah pembelajaran kita kali ini dengan materi kelistrikan, kalian akan memahami wawasan kelistrikan itu sendiri dengan benar ya. Wawasan kelistrikan itu, listrik merupakan teknologi mutakhir yang ditemukan manusia. Listrik menjangkau semua lapisan masyarakat di kota maupun di desa. Meskipun demikian, di Indonesia masih ada daerah pedalaman yang belum terjangkau listrik. Jadi, listrik itu merupakan sebuah penemuan juga ya, tidak serta-merta ada. Karena zaman dulu tidak ada listrik ya. Waktu zaman dulu itu paling penerangannya hanya menggunakan api ya, berupa obor atau lampu kalau di rumah ada yang namanya, kalau di Sunda namanya teh apa ya, cempor, terus patroma kayak gitu ya. Kalau untuk penerangan di luar menggunakan obor, tahu kan obor? Nah, kalau sekarang alhamdulillah dengan adanya penemuan listrik, sekarang kita tidak perlu lagi menggunakan api untuk menyalakan di rumah ya, ruangan. Nah, dengan adanya listrik pula ini menjadikan semua kegiatan yang akan kita lakukan menjadi lancar. Nah, listrik ini sudah menunjang ke semua lapisan masyarakat, baik yang di kota maupun yang di desa, di daerah. Tetapi walaupun listrik sudah ada, masih saja ada masyarakat Indonesia yang masih belum memanfaatkan keberadaan listrik tersebut. Misalnya di daerah pedalaman seperti suku Baduy Dalam, suku Kampung Naga dan lain-lainnya. Kenapa mereka belum bisa menikmati listrik? Mungkin dengan alasan-alasan tertentu. Misalnya kalau di suku-suku pedalaman itu biasanya mempertahankan tradisi nenek moyangnya ya.
Jadi mereka lebih senang dengan kehidupan yang tradisional. Nah, apa itu kelistrikan? Nah, mari kita pelajari apa itu kelistrikan. Kelistrikan adalah sifat benda yang muncul dari adanya muatan listrik. Nah, ya, ada dua jenis muatan listrik, yaitu muatan listrik negatif dan muatan listrik positif. Suatu benda bermuatan listrik negatif jika kelebihan elektron dan bermuatan listrik positif jika kekurangan elektron. Secara alami, muatan listrik positif selalu mengalir dari titik berpotensial tinggi ke titik berpotensial rendah. Nah, aliran ini disebut dengan arus listrik konvensional. Selanjutnya, jenis arus listrik. Arus listrik dibagi menjadi dua jenis, yaitu satu, arus listrik searah atau direct current adalah arus listrik yang arahnya tetap. Kemudian yang kedua, arus listrik bolak-balik, ialah arus yang besar yang arahnya selalu berubah-ubah. Satuan arus listrik adalah ampere, ya. Secara formal, satuan ampere didefinisikan sebagai arus konstan yang bila dipertahankan akan menghasilkan gaya sebesar 2 kali 10⁻⁷ Newton per meter di antara penghantar lurus sejajar. Dengan luas penampang yang dapat diabaikan berjarak 1 meter satu sama lain dalam ruang hampa udara. Fungsi listrik, sekarang ke fungsi listrik. Tentunya kalian semua sudah bisa memahami fungsi listrik itu untuk apa saja, ya. Selain salah satunya adalah untuk penerangan. Bayangkan dulu zaman gelap, sekarang sudah ada listrik menjadi terang, ya. Nah, selain dari untuk penerangan itu sendiri, fungsi listrik itu sangat banyak sekali dan sangat bermanfaat untuk kegiatan manusia, ya. Dengan penerangan maka akan mempermudah kita dalam melakukan aktivitas. Selain berfungsi sebagai penerangan, arus listrik berfungsi juga sebagai sumber energi yang dapat menunjang aktivitas manusia. Sumber energi apa saja, ya? Nah, dari arus listrik ini kita kalau kita mau merapihkan baju, menyetrika, kalau dulu harus membakar arang dulu, ya. Dengan cara tradisional itu mau menyetrika itu harus membakar arang dulu. Dan setrikanya pun tidak macam-macam seperti yang ada sekarang. Modelnya itu berat besar, ya, karena harus menampung arang yang harus dibakar. Nah, dengan adanya listrik, menyetrika sekarang menjadi mudah. Tidak perlu lagi membakar arang, ya. Gunakan listrik. Kemudian untuk memasak dulu menggunakan tungku. Sekarang berkembang lagi ada kompor gas. Malah sekarang lebih canggih lagi kan ada kompor listrik, ya. Jadi mudah untuk dibawa kemana-mana. Nah, menurut kalian itu manfaat listrik itu penting tidak? Penting, ya, karena bisa mempermudah, kemudian tidak mempersulit kegiatan kita sehari-hari. Nah, itu salah satu fungsi listrik. Nah, listrik itu, untuk menghasilkan listrik itu diperlukan adanya pembangkit listrik. Kita perhatikan sekarang macam-macam pembangkit listrik.
Nah, untuk menghasilkan tenaga listrik yang diperlukan adanya pembangkit listrik. Pembangkit listrik itu apa? Nah, pembangkit listrik adalah suatu alat yang dapat membangkitkan dan memproduksi tegangan listrik dengan cara mengubah suatu energi tertentu menjadi listrik. Nah, di sini ada macam-macam energi listrik ya. Satu PLTA ya. Di sini apa itu PLTA? PLTA itu kepanjangannya adalah pembangkit listrik tenaga air. PLTU pembangkit listrik tenaga uap. PLTG pembangkit listrik tenaga gas. PLTN pembangkit listrik tenaga nuklir dan PLTS pembangkit listrik tenaga surya. Nah, mungkin itu paparan tentang materi wawasan kelistrikan ya. Semoga dari materi ini kalian lebih memahami ya tentang kelistrikan. Terus dengan kelistrikan ini kalian juga harus belajar menghemat listrik. Itu juga sebagai bentuk syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kemajuan dengan penemuan listrik ini. Dan dengan listrik ini kita bisa menunjang segala aktivitas yang kita butuhkan. Nah, mungkin itu saja untuk materi kelistrikan. Kira-kira bisa dipahami? Jika tidak ada atau jika ada pertanyaan tentang kelistrikan ini, silakan nanti kita lanjut di diskusi di WA group ya, di kelas masing-masing. Tentunya bersama Ibu ataupun Pak Andri ya. Boleh ditanyakan di situ. Kemudian untuk tugasnya, Ibu nanti dikirimnya di GCR aja ya. Nah, mungkin itu saja dari Ibu untuk hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat dan kita lebih bijak lagi dalam menggunakan listrik ya. Tetap jaga kesehatan. Demikian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.